Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor telekomunikasi dan infrastruktur. Yang pertama ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat Friend, kelima MTEL, keenam Era, ketujuh Tebik, dan terakhir Tower. Langsung saja ke saham pertama. Ada ISAT yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 1,4% ke harga 5.250. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang ada sedikit distribusi oleh broker asing JP AKBK. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISAT gagal lewat 5.400 dan koreksi ya. Bagaimana untuk ISAT? Kalau saya lihat ya yang penting nggak turun dari 5.200 ini ya. Hari Senin ya harus rebound lah kalau mau bagus, dan kalau bisa minimal tutup di atas 5.400 ya, minim 5.400 itu bagus. Tapi kalau ternyata lanjut turun ISAT arahnya 5.000. Bagi Bapak Ibu yang beli di 5.200, 5.300 nih, kalau mau average down ya di area 5.000. Tapi pakai strategi tetap cut loss kalau dijebol 5.000. Itu aja. Kalau misalnya beli di 5.300 ke 5.000 itu kan sekitar 6%. Kalau di average down ya mungkin bisa sekitar 3%, cut loss 3%, tapi nominal lebih besar. Kalau tertarik seperti itu ya bisa. Tapi kan kalau nantinya dia rebound balik ke harga 5.400, Bapak Ibu bisa profit tuh, lumayan profit tipis ya. Tapi kembali lagi ke masing-masing. Saya kemarin juga ada beli di 5.300 dan belum cut loss karena ya masih di area beli di 5.250 sampai 5.300 ya. Semoga aja bertahan dan hari Senin dia rebound lagi ke atas 5.400. Jadi seperti itu. MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart diagonal juga terbentuk, dan ini ada indikasi bullish divergence, sahamnya turun candlenya, dan indikator MACD naik. Jadi apakah menarik untuk ISAT? Dengan formasi candle 2 hari terakhir ini kurang, tapi kalau dia kembali rebound hari Senin dan tutup minimal di 5.400 itu menarik untuk ISAT. Jadi seperti itu aja. Bagaimana strategi masing-masing aja kalau mau baru beli harga sekarang. Seperti itu untuk ISAT. Langsung saja ke saham kedua. Ada Excel yang hari Jumat ditutup di harga 2.760 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net sell, tapi kalau diakumulasi selama seminggu itu net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Excel diakumulasi. Nilainya juga cukup signifikan ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Excel bagus, dia membentuk lower high, higher high selama seminggu kemarin. Tinggal nunggu breakout aja dulu 2.800 itu menarik. Belinya di mana? Kalau beli di harga sekarang nanggung. Mending sekalian belinya buy on breakout. Kalau gagal breakout, bagaimana strateginya ya? Kalau Bapak Ibu nggak mau cut loss, kalau false breakout, Bapak Ibu bisa tambah di 2.600-an ini ya, sampai 2.650 ini, nutup gapnya ini tambah, tapi tetap pakai cut loss kalau dia jebol 2.550. Apakah menarik untuk Excel? Kalau dilihat juga MACD-nya mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas nol juga terbentuk, dan 3 hari volume meningkat dan harganya naik terus ya. Sempat dibawa turun tuh di hari Jumat, tapi kemudian ditarik naik lagi. Lumayan tuh tarikannya dari 2.700 tutupannya di 2.760. Lumayan 2% tarikannya kalau ada yang lihat ya. Tapi ya jarang-jarang yang dapat. Kecuali memang memperhatikan, memang tahu pola saham Excel ya mungkin ada yang dapat. Tapi ya harus dijaga ya, diperhatikan tuh pergerakan. Bagaimana lihat bid offer juga. Jadi seperti itu untuk Excel. Apakah ada sinyal untuk pembalikan arah? Ada potensi karena dia sudah membuat swing low-nya di 2.550. Ini dia naik nih. Potensi naik minim-minim menurut saya sih bisa sampai lah 3.000 ya. Semoga itu tercapai. Jadi belinya bagaimana? Belinya ya mendingan buy all breakout atau tunggu di bawah sekalian. Sabar aja, tunggu. Kalau Bapak Ibu nekat beli di harga sekarang itu ya atur bagaimana strateginya ya. Karena ini harga nggak ideal kalau baru beli. Karena dekat dengan resisten, jauh dari support. Seperti itu untuk Excel. Langsung saja ke saham ketiga. Ada TLKM yang di hari Jumat ditutup di harga 4.520 terkoreksi 0,87%. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu bisa diakumulasi net buy. Memang di hari Jumat itu net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat memang ada distribusi di hari Jumat. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Telkom ada distribusi juga masih aman ya. Ia masih area spec buy karena targetnya itu 4.700 sampai 4.800 dan bahkan bisa ya ke 4.900, 5.000 lah. Untuk LKF
kondisi sekarang menurut saya juga TLKM ini potensi masih akan ke atas ya. Dan seminggu ke depan itu peluang TLKM nutup gapnya ini di 4.630 sampai 4.650. Area ke atas coba kalau dihitung risk rewardnya memang nggak besar ya, karena naik turunnya itu kan nggak terlalu tinggi nih. Risk rewardnya 1:1 kalau berminat beli TLKM, tapi kan bisa beli dengan jumlah besar dan juga nggak deg-degan kalau naruh uang besar di TLKM karena berfundamental bagus dan sahamnya liquid dan saham big cap. Jadi pergerakannya juga nggak terlalu signifikan. Ya menurut saya masih bisa lah untuk spekulasi buy. Tapi ini disclaimer on ya. Keputusan di tangan masing-masing karena indikasi EMA 20-nya masih mengarah ke atas ya, masih aman, dan candle hari Jumat itu doji. Jadi ya menarik untuk TLKM kalau mampu rebound. Ya minggu depan potensi kalau saya lihat nutup gapnya ini di 4.630. Seperti itu untuk TLKM. Langsung saja ke saham keempat. Ada Friend yang hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi cukup dalam 4,22% ke harga 68. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang terlihat trend di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal akhirnya jebol juga ya 7475-nya dan arahnya ke 70. 2 hari aja dia turun dan volume meningkat. Jadi kemana arahnya untuk trend ini menarik udah ya. Kalau dilihat trend potensi arah 6566 itu kemungkinan ada pantulan. Tuh area support juga nih. Tapi disclaimer on ya. Kalau dia kasih turun lagi ya menarik tuh 65 sampai 66. Coba aja. Atau ini bukan di 6667 nih. Ya ini area-area demand udah nih. Menurut technical trend ya. Pokoknya 6765 ini area demand. Pokoknya dia turun lagi sekali itu kalau saya coba nekat beli aja. Tapi MACD-nya juga sudah tajam mengarah ke bawah ya. Dead cross, bar chart di bawah 0 juga makin dalam, volume meningkat 3 hari. Jadi menurut saya satu candle lagi koreksi potensi ada technical rebound ya. Cari profit tipis saja untuk trend kalau tertarik. Jadi seperti itu. Untuk trend ini saham sudah under 70, resiko tinggi ya, kalau bisa disiplin cut loss saja. Bagaimana strategi cut lossnya atur masing-masing. Jadi seperti itu. Menurut saya trend tetap bertahan di atas 65 minggu depan ya. Jadi bisa konsolidasi itu 65 sampai 67 tektokan area ini untuk trend. Jadi satu candle lagi koreksi, Selasa mungkin sudah ada rebound, tapi rebound terbatas. Seperti itu untuk trend. Langsung saja ke saham kelima ada MTEL yang hari Jumat ditutup di harga 760. Kalau dilihat transaksi asing net buy, tapi kalau diakumulasi selama seminggu itu net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya MTEL di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. MTEL saya juga kena gocek. Kenapa saya bilang kena gocek? Kemarin di 2 minggu yang lalu saya ada beli waktu dia di support nih di area ini nih 800 sampai 810 saya beli dan cut loss di 780 ya. Lumayan juga dalam untuk cut loss-nya sekitar 4% saya cut loss. Ya udah lah, namanya trading ya seperti itu, harus siap cut loss, dan ternyata memang dia turun lebih dalam. Tapi ini di area support konsolidasinya semenjak IPO ya 22 November, dan ini dia retest trendline downtrendnya lagi. Tapi ya saya kalau sudah cut loss dan seperti ini pergerakannya ya saya nggak ambil lagi ya, karena sahamnya juga baru IPO ya. Saya pikir kemarin itu dia bisa lanjut karena volume meningkat, ternyata dibuang sama broker asing selama 3 hari kemarin ya. Jadi ya udahlah. Kalau Bapak Ibu tektokin juga ya bisa harusnya beli di support, dapat tuh misalnya beli di 775 tanggal 22 Maret bisa jualan di sekitaran 795, kan lumayan 2%-an lebih. Ya, saya kalau sudah cut loss ya saya nggak perhatikan lagi karena memang fokus ada saham yang lain yang lebih menarik ya. Jadi seperti itu. Untuk MTEL sekarang di area support 2-nya ya, kalau jebol itu lanjut turun lebih dalam. Jadi lebih ke wait and see aja dulu lah. Lihat pergerakan Telkom bagus, potensi bagus juga untuk MTEL. Yang penting bertahan. Kalau nekat beli di 760 ini ya cut loss-nya bisa di 740 atau 735. Hanya 5% turun dari support ya udah jual dulu aja. Jadi seperti itu. Untuk MTEL langsung saja ke saham ke-6. Daerah yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 1,69% ke harga 580. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat era ada masih akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal era apakah bagus? Bagus kalau Senin hijau. Tapi kalau Senin lanjut merah, tunggu aja di 560 550, berarti itu false breakout dan arahnya ke bawah.
Kalau trendline uptrendnya ini ya mungkin di 560 ada sandaran pantulan ya bisa seperti itu. Untuk ERA sudah membentuk higher high dan lower high minggu ini ya. Jadi apakah menarik? Harusnya bisa menarik. Yang penting bertahan di atas 580 dan bagusnya lagi kalau minggu ini breakout 600. Jadi apakah bisa beli di harga sekarang? Ini udah harga support neckline-nya. Neckline double bottom-nya. Kalau bertahan ya aman, tapi kalau jebol itu yang rawan ke 50. Jadi tinggal atur bagaimana strategi money manajemennya. Kalaupun dia turun ya bisa tambah misalnya di bawah. Skenario-nya jebol 550 ya harusnya downtrend lagi atau masih konsolidasi. Mending exit. Kalau mau beli di harga 580, kalau dia turun ke bawah ya exit juga bisa. Exit tipis 1-2% udah jual dulu, nanti baru beli di 550. Bisa seperti itu. EMA 20-nya di bawah ya. Nah, masih melandai ini, belum tajam ke atas. Jadi menurut saya ERA masih bisa turun. Potensi bisa jebol nih 580. Jadi lebih ke wait and see aja dulu ya, karena candle sinyalnya kurang bagus. Doji terus dikonfirmasi candle merah, kecuali besok dia rebound bertahan di atas 580 baru coba spec buy kalau ada candle hijau. Bisa seperti itu strateginya, atau strategi yang sesuai dengan profil resiko dan insting Bapak Ibu. Seperti itu. Untuk ERA, langsung saja ke saham ke-7. Ada Tebik yang hari Jumat ditutup terkoreksi cukup dalam 3,71% ke harga 2.850. Kalau dilihat transaksi asing, hari Jumat net sell, tapi kalau diakumulasi selama seminggu itu net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, terlihat Tebik memang ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tebik setelah nyampe 3.000 dia gagal dan turun lagi ya. Ini area-area konsolidasinya ya. 2.800 sampai 2.850 ini. Ya, kalaupun mau coba beli, kalau dia merah lagi satu candle ya coba nekat aja di 2.800-an. Cut loss saja kalau dia jebol 2.800. Tapi menurut saya ini pergerakannya sering membuat open gap up, habis itu ditutup turun. Kalau enggak open gap down, habis itu tutup naik ya. Ya, saya nggak terlalu suka kalau saham yang seperti itu pergerakannya. Tapi kalau Bapak Ibu bisa cuan, bisa profit di saham seperti ini, lakukan aja di sini. Pantengin aja kalau bisa profit ya. Kalau memang ada momentumnya. Kalau momentumnya nggak ada ya Bapak Ibu bisa lihat saham lain. Pokoknya kalau trading itu Bapak Ibu bisa kumpulin tuh histori transaksi Bapak Ibu mana yang sering ngasih profit. Ya itu cocok saham dengan Bapak Ibu. Ya, jadi pantenginnya aja saham itu dan bisa jadikan indeks pribadi Bapak Ibu. Jadi seperti itu untuk Tebik, karena koreksinya juga volume besar 3 hari, ya mungkin bisa turun dulu lah ke 2.800 uji support. Langsung saja ke saham terakhir, ada Tower yang hari Jumat ditutup di harga 1.075 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat ada akumulasi di Tower ya, si GR beli nih yang jual 2 digit aja di bawah 100.000. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, terlihat memang Tower mantul ya. Yang waktu itu saya bilang ya beli aja di 1.000 sampai 1.025 ini. Ini area beli, area demand dan udah naik lumayan nih. Kemana arahnya? Kalau volume meningkat harusnya kalau market mendukung rebound tuh. Hari Senin atau Selasa uji resisten 1.100, kalau di break itu lanjut bisa uptrend. Asal konfirmasi dan targetnya ya 1.200 sampai 1.250. MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga terbentuk, dan ini terlihat volume juga meningkat signifikan. Saat koreksi volume kecil, habis itu dia coba rebound, volumenya besar lagi. Ini menarik menurut saya. Ada potensi untuk Tower reversal. Tinggal nunggu apa nih sentimennya, apa ada news ya. Nanti biasanya kalau dia break 1.100 dengan volume besar, baru tuh dikeluarkan sentimen. Ya biar pada FOMO atau pada ke-trigger retail ya udah ikutan masuk untuk mendorong Tower naik lebih tinggi. Biasanya seperti itu ya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya berserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.